Bayangkan sebuah industri bernilai miliaran dolar, di mana perbedaan antara panen raya yang menguntungkan dan kebangkrutan total, itu sama sekali tidak ditentukan oleh fluktuasi pasar saham atau cuaca. Betul, tapi ditentukan oleh hal yang jauh lebih mikroskopis. Tepat sekali. Semuanya ditentukan oleh satu organ kecil yang ukurannya bahkan lebih kecil dari ujung jarum. Hari ini, fokus utama kita akan membawa Anda membedah dunia mikroskopis yang secara harfiah mengendalikan nasib industri budidaya udang global. Mengingat seberapa besar volume konsumsi makanan laut dunia saat ini, apa yang terjadi di tingkat seluler pada udang-udang ini punya efek domino, kan? Efek yang langsung terasa hingga ke piring makan Anda, dan pastinya ke ekonomi negara-negara produsen besar di Asia. Nah, untuk membongkar misteri ini, kita punya tumpukan catatan yang menurut saya sangat menarik. Kalau Anda memproduksi pakan dalam skala ratusan ribu ton, Anda harus tahu persis kemana nutrisi itu pergi. Anda harus paham betul mesin biologis udang yang akan mencerna pakan tersebut. Oke, mari kita urai hal ini. Untuk memahami krisis penyakit yang menghantui tambak-tambak di Indonesia dan Asia, kita harus masuk secara harfiah ke dalam tubuh udangnya. Mari kita mulai. Kita zoom in, melewati cangkang kerasnya, masuk ke sistem pencernaannya, langsung menuju sebuah organ vital yang disebut hepatopankreas. Atau supaya gampang, kita sebut saja organ HP. Tiap kali saya baca bagian anatomi di dokumen ini, saya ngerasa HP ini bukan organ biasa ya. Kayaknya ini semacam pabrik sentral gitu. Dapur utama yang lakuin hampir semua kerja berat supaya si udang tetap hidup. Analogi pabrik sentral itu pas banget. Gini, kalau pada manusia, fungsi vital itu kan dibagi ke banyak organ. Kita punya lambung buat mencerna, usus untuk menyerap. Terus hati buat netralisir racun gitu kan? Nah, iya. Tapi pada udang, organ HP ini memborong semua pekerjaan itu sendirian. Dia yang memproduksi enzim pencernaan, lalu dia juga yang menyerap materi pencernaan, menyimpan mineral, bahkan memetabolisme karbohidrat dan lipid. Jadi dia yang masak, dia yang nyerap, dia juga yang nyimpan di gudang? Betul. Dan setelah disimpan, nutrisi itu didistribusikan ke otot untuk pertumbuhan. Yang sangat memukau di sini adalah saat kita lihat lebih dekat ke dalam organ HP itu sendiri. Ada pembagian kerja tingkat seluler yang luar biasa terstruktur. Di dalam tabung-tabung kecil yang namanya tubulus itu ya? Iya, tubulus. Di dalam dinding tubulus inilah lini produksinya berjalan. Ada 4 divisi sel utama. Sel E, F, B, dan R. Oke. Mari kita kenalkan divisi-divisi ini ke pendengar kita. Mulai dari sel E dulu. Ini kayak departemen SDM-nya pabrik kan? Betul. Sel E itu embryonic cell. Letaknya di ujung tubulus. Ini pada dasarnya adalah sel punca atau stem cell. Tugasnya cuma satu, yaitu melakukan mitosis atau membelah diri secara terus-menerus. Untuk menggantikan sel-sel pekerja yang udah mati ya. Terus dari sel E ini lahirlah sel F. Nah, sel F atau fibrilar cell ini ibarat kokinya pabrik. Mereka memproduksi enzim pencernaan. Sel F mensintesis enzim-enzim kuat ini dan menyekresikannya langsung ke saluran pencernaan udang. Berarti setelah koki masak, hasilnya harus disimpan dong. Di sini sel B masukkan. Blister-like cell. Tepat. Di bawah mikroskop, sel B ini bentuknya mirip gelembung atau kantong besar. Tugasnya memvakum dan menampung semua enzim serta cairan nutrisi. Terakhir, kita punya sel R. Resorptive cell. Ini tim logistik utamanya. Benar. Sel R menyerap molekul nutrisi terutama lipid dan karbohidrat dari makanan yang udah dicerna dan menyimpannya sebagai cadangan energi. Wah, 4 jenis sel bekerja berdampingan dengan sangat harmonis di ruang mikroskopis. Cukup elegan ya? Tapi masalahnya gini. Pabrik ini kan letaknya tertutup rapat di balik cangkang karapas udang. Iya, sama sekali nggak kelihatan dari luar. Nah, bayangkan Anda ini petambak. Anda punya jutaan ekor udang di kolam seluas berhektar-hektar. Gimana caranya Anda tahu pabrik ini berjalan lancar atau jangan-jangan malah lagi kebakaran di dalam sana? Itulah pertanyaan bernilai miliaran dolarnya. Petambak dan teknisi memecahkan masalah ini dengan sampling routing. Mereka ambil sampel udang, dibedah, dan tubulus HP tadi ditaruh di bawah mikroskop. Mereka mencari 3 indikator visual yang berfungsi sebagai indeks kesehatan. Dan disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Saya langsung mikir soal indikator baterai di layar HP kita. Indikator pertama yang mereka cek itu oil drops atau tetesan minyak di dalam tubulus. Analogi baterai itu akurat banget.
Tetesan minyak ini wujud fisik dari energi yang disimpan oleh sel R tadi. Kalau teknisi lihat di bawah mikroskop dan menemukan 80-95% tubulus itu dipenuhi tetesan minyak, Itu artinya baterainya full 100% kan? tepat sekali. Dan data membuktikan tetesan minyak yang tinggi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan harian rata-rata atau ADG yang sangat tinggi. Pertumbuhan udangnya maksimal. Berarti kalau indikator minyaknya drop, misalnya cuma di kisaran 40-60%, pertumbuhannya melambat. Betul, itu pertanda udangnya mulai kehilangan energi. Tapi ini baru lampu kuning. Indikator kedua jauh lebih struktural, yaitu tubulus shape atau bentuk tubulusnya. Bentuk tabung pabriknya itu sendiri ya? Kalau sehat harusnya gimana bentuknya? Tubulus yang normal itu tebal, penuh, lurus, dan bentuk ujungnya membulat. Kelihatan sangat kokoh. Tapi kalau udang mulai terserang penyakit yang cukup parah, dinding tubulusnya menyusut dan menipis. Kayak mengempis gitu. Iya, sel-selnya kehilangan volume. Bahkan bentuknya bisa berubah jadi meliuk-liuk secara tidak beraturan, persis kayak bentuk cacing. Wah, kalau pabriknya udah berubah bentuk cacing bengkok-bengkok gitu, berarti strukturnya udah kolaps. Tapi ada indikator ketiga, ATM. Dan ini kedengarannya jauh lebih ngeri. Aggregated Transform Microvilli. Ini adalah ancaman patologis utama. Jadi mikrofili itu struktur krusial di permukaan sel. Fungsinya untuk memperluas area permukaan sel supaya bisa menyerap nutrisi secara efisien. Nah, saat kondisi ETM terjadi, mikrofili menggumpal, rusak, dan rontok. Tunggu, kalau penyerapnya rontok, berarti selnya buta dong. Nggak bisa nangkap makanan yang lewat. Lebih parah dari itu, kerontokan ini memicu pecahnya sel atau lisis. Selnya pecah, isinya berhamburan keluar. Ini menghancurkan pencernaan udang secara masif. Oke, jadi kalau saya rangkum, penurunan tetesan minyak itu masalah kecil, semacam peringatan awal. Dan perubahan bentuk tubulus itu masalah menengah. Munculnya ATM, di mana rambut sel rontok, itu jadi kayak cacing, itu masalah besar. Itu tingkat kerusakan paling parah. Urutan hierarki yang tepat sekali. Nah, kalau indikator-indikator ini udah menyala merah di bawah lensa mikroskop, berarti ada yang nyerang, ada patogen yang lagi panen di kolam. Dan ini membawa kita ke peta penyakit di industri aquakultur Asia. Pas saya lihat daftarnya, ampun deh, banyak banget. Petambak di Cina, Vietnam, Thailand, Malaysia, sampai Filipina harus menghadapi kombinasi horor ini. Daftarnya memang panjang. Ada virus kayak WSSV, IMMV, terus IMS, dan IHP. Dan khusus untuk tambak-tambak di Indonesia yang disorot dalam materi ini, fokus utamanya ada di WFS, WSSV, dan IMNV. Tapi yang paling menarik perhatian saya itu WFS, White Faces Syndrome, atau sindrom kotoran putih. Kenapa WFS ini sangat mematikan? Karena WFS ini sangat rumit, dia tidak disebabkan oleh satu patogen tunggal. WFS adalah penyakit multifaktor. Ada faktor eksternal dari lingkungan, dan ada faktor internal dari dalam tubuh udang itu sendiri. Mari kita bedah akar penyebabnya. Kalau dari luar, apa yang menyerang pabrik sentral udang ini? Faktor eksternal utamanya seringkali adalah bakteri Vibrio. Bakteri ini menginfeksi saluran cerna. Tapi nggak cuma itu, ada juga faktor racun dari lingkungan air, seperti blooming alga yang beracun, atau naiknya kadar gas hidrogen sulfida di dasar kolam. Oh, ada satu faktor yang ternyata diciptakan sendiri oleh petambaknya, yaitu overfeeding atau memberi makan terlalu banyak kan? Betul sekali. Sisa pakan yang nggak dimakan udang akan menumpuk di dasar, membusuk, dan akhirnya memicu ledakan populasi bakteri merugikan. Itu serangan dari luarnya. Terus serangan dari dalamnya? Serangan dari dalam datang dari kualitas benih yang buruk dan infeksi parasit internal mikroskopis bernama IHP. Parasit ini bersarang langsung di hepatopankreas. Kombinasi serangan bakteri, racun lingkungan, dan parasit inilah yang pada akhirnya memicu ATM secara ekstrim. Sel-sel pabrik pecah dan hancur berantakan. Sebentar, kalau mikrofilinya rontok dan sel-sel hepatopankreas ini lisis alias pecah secara masif, kemana larinya bangkai sel-sel itu? Seluruh material sel yang hancur itu, gumpalan mikrofili dan cairan yang bocor, semuanya masuk terdorong ke saluran usus, menumpuk lalu dikeluarkan oleh udang. Wait. Maksud Anda kotoran berwarna putih yang sering ngambang di permukaan air tambak itu bukan kotoran sisa makanan? Sayangnya bukan. Itu adalah jaringan organ hepatopankreas udang yang sudah terkelupas dan lisis.
Udang-udang itu secara harfiah sedang membuang organ pencernaan mereka sendiri lewat belakang. Astaga, itu horor banget. Nggak heran udang yang kena WFS berat badannya langsung drop drastis. Dan cangkangnya jadi longgar. Organ buat nyerap makanannya aja udah hilang. Iya, itu sebabnya sindrom ini sangat menghancurkan. Ini bikin kita, dan tentunya para pembelajar yang mendengarkan, jadi mikir, musuhnya banyak banget. Dari luar, airnya beracun. Dari dalam, organnya dihancurkan parasit. Gimana caranya petambak bisa melawan ini? Reaksi instan orang kan pasti, ya udah, siram aja pakai antibiotik bertonton ke kolam. Di era lama mungkin iya, tapi sekarang itu jalan buntu. Menggunakan antibiotik besar-besaran, itu merusak ekosistem, menciptakan superbakteri yang kebal. Dan dari segi bisnis, udang yang mengandung residu antibiotik pasti langsung ditolak oleh pasar ekspor. Sama sekali nggak boleh pakai antibiotik lagi ya. Terus solusi terbarunya apa? Functional feed atau pakan fungsional. Benar, pakan fungsional. Ini adalah revolusi baru di industri. Nah, di sini saya mau ambil peran skeptis dulu nih. Pas baca istilah pakan fungsional, jujur aja, radarku langsung bunyi. Tunggu dulu, apakah ini cuma istilah marketing keren-kerenan buat pakan peret biasa yang dicampur multivitamin supaya harganya naik? Maksud saya, gimana caranya makanan bisa nyembuhin organ yang lagi meleleh? Wajar kalau Anda skeptis. Tapi jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini jauh melampaui sekedar vitamin tambahan. Pakan standar kan fokusnya ngasih kalori dasar, protein, karbohidrat, supaya udang nambah berat. Iya, sekedar bensin buat tumbuh. Tepat. Tapi pakan fungsional dirancang dengan aditif bioproduk fungsional serta makro dan mikronutrien spesifik. Tujuannya bukan mengobati setelah sakit, tapi mencegah penyakit sejak awal dengan cara merekayasa lingkungan dalam perut udang. Wah, ini udah di level nutrisi yang disesuaikan saya. Betul, nutrisi di dalam pakan ini dimodifikasi untuk membuat lingkungan sel mikrofili udang jadi sangat tidak ramah bagi patogen tersebut. Bakteri atau virusnya nggak bisa menempel ke sel. Kalau nggak bisa menempel, mereka nggak bisa menginfeksi. Jadi, pakan ini membangun semacam dinding perisai di permukaan sel pencernaan udang. Tepat sekali. Nah, yang paling menarik adalah solusi untuk kasus WFS yang parah tadi. Namanya Immune Enhanced Feed. Kan tadi WFS itu gara-gara organnya udah keburu hancur ya? Karena WFS itu multifaktor dan organnya lisis, pakan ini secara spesifik menyediakan material nutrisi dan bioaditif yang bisa diserap super cepat oleh udang. Target utamanya, menyediakan bahan bakar untuk sel E. Sel puncak yang tugasnya membelah diri tadi? Benar. Dengan nutrisi presisi ini, laju pembelahan sel E ditingkatkan secara drastis. Sel-sel usus dan hepatopankreas yang baru diproduksi lebih cepat daripada kecepatan parasit merusaknya. Oh wow. Jadi ini semacam balapan ya? Kecepatan regenerasi sel melawan kecepatan destruksi dari patogen. Dan kalau nutrisinya tepat, regenerasinya menang. Betul. Dan data lapangan ini membuktikan itu. Udang yang diberikan pakan ini terbukti bisa bertahan dari AHP. Dan jumlah bakteri Vibrio di organ HP mereka menurun drastis. Yang paling menakjubkan, pengamatan mikroskop menunjukkan bahwa tingkat ATM turun drastis. Dinding tubulusnya pulih. Bentuk tubulusnya balik normal lagi, nggak kayak cacing lagi. Iya, dan tentu saja, indikator baterai kita tetesan minyak kembali penuh, jaringan perut dan HP udang berhasil direkonstruksi. Dan ingat poin utamanya. Non-antibiotik. Semuanya dicapai murni lewat perisai nutrisi genetik. Tepat. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, apa makna dari semua ini bagi industri secara luas? Maknanya adalah peperangan di dunia aquaculture tidak lagi dimenangkan lewat cara reaktif, kayak mengobati udang yang udah sakit. Masa depan industri ini bertumpu pada cara proaktif, memperkuat ruang mesin biologis udang lewat nutrisi mutakhir, mencegah sebelum terjadi. Luar biasa. Kita benar-benar udah menjelajah jauh banget hari ini. Dari memikirkan skala makro tambak bernilai miliaran dolar, masuk ke lensa mikroskop melihat pabrik sentral udang. Kenalan sama sel E, F, B, dan R di hepatopankreas, kita belajar baca tanda-tanda vital kayak tetesan minyak, sampai ngeri barang ngebayangin kengerian ATM dan sindrom kotoran putih, dan akhirnya kita ketemu secercah harapan lewat teknologi pakan fungsional. Betul, perjalanan yang membuka mata. Dan ini sebenarnya memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Apa tuh? Jika modifikasi pakan yang presisi seperti pakan fungsional non-antibiotik ini bisa membangun kembali sel-sel mikrofili yang rusak dan menangkal parasit mematikan pada udang,
Sejauh mana prinsip makanan sebagai tameng genetik ini bisa kita aplikasikan ke manusia? Wow, masuk akal. Maksudnya, menggunakan makanan murni untuk meregenerasi sel pencernaan kita sendiri. Ya, bisakah konsep ini digunakan untuk mengatasi epidemi penyakit pencernaan dan memperkuat ketahanan imunologi manusia di masa depan tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia baru? Sebuah pertanyaan penutup yang luar biasa provokatif. Sesuatu untuk Anda bawa dan pikirkan saat melihat menu makanan Anda selanjutnya. Baik, sekian penelusuran mendalam kita hari ini. Teruslah pertahankan rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya. Shrimp Academy ID, from Pond to Knowledge.